tumor supratentorial. Itu gejalanya biasanya ada nyeri kepala hebat, kelumpuhan sebelah, kejang. Selamat pagi, semangat pagi sahabat Hermina. Bersama saya dengan Sinta. Kali ini kita bersama dengan narasumber yang spesial, bersama dengan dokter spesialis bedah saraf. Selamat pagi Dokter Mardian. Pagi Ibu. Iya. Alhamdulillah ya dok, sehat ya. Kondisi sehat. Oke. Nah sahabat Hermina, kita akan membahas seputar bedah saraf ya dok ya. Mungkin ya termasuk saya juga belum betul-betul hafal ya dok ya. Apa aja sih pasien yang biasa berkunjung ke atau misalkan berkonsultasi atau misalkan ditangani oleh spesialis bedah saraf ya sahabat Hermina. Betul. Sebenarnya ya mungkin di awal kita lebih dikenal bedah saraf tuh sebagai dokter yang mengatasi trauma kepala. Cuma sebenarnya tidak hanya itu. Di kita tuh ada kasus-kasus yang lain yang memang kita tangani. Kayak kasus anak-anak misalkan kayak hidrosefalus, kelainan bawaannya berbentuk benjolan di kepala, mungkin benjolan di tulang belakang. Ya. Nah, selain anak-anak ada juga kasus tumor otak. Itu dengan berbagai macam tumor. Ada yang tumor di dalam otaknya, ada di selaputnya, ada juga tumor di tulangnya yang menonjol keluar. Kebanyakan itu di dalam dan tidak kelihatan. Selain itu juga ada kasus-kasus infeksi seperti meningitis, kasus-kasus abses atau nanah di otak. Itu juga ada. Ya. Mungkin bedah saraf itu pada organ-organ tertentu kali dok ya mungkin ya. Seperti halnya tumor misalkan. Biasanya di daerah mana aja tuh dok yang ditangani oleh bedah saraf? Secara garis besar sebenarnya kita tuh terbagi menjadi dua. Secara garis besar di kepala atau di kranial dan di tulang belakang. Ya, itu memiliki kelainannya masing-masing. Baik dari kelainan bawaan tadi, kelainan tumor, ataupun untuk traumanya sendiri itu beda juga ya. Kelainannya beda juga. Yang sering kita temui adalah sekarang itu banyak yang ada tumor di kepala tuh dok. Gitu. Tumor di kepala itu ternyata banyak posisinya ya dok ya. Kita yang di depan. Secara umum dibaginya dibagi dua. Ada yang di atas di otak itu dibagi ada suatu pembatas namanya tentorium. Tentorium itu membatasi otak besar yang di atas dan otak kecil yang berada di bawah. Kalau yang di atas kita istilahkan suatu tumor supratentorial. Itu gejalanya biasanya ada nyeri kepala hebat, kelumpuhan sebelah, kejang. Nah, sedangkan kalau tumor-tumor yang di bawah itu lebih berbahaya karena dia langsung menekan ke batang otak yang ada di depannya. Itu gejalanya bisa langsung ke turun kesadaran, hidrosefalus. Itu juga salah satu gejala dari tumor yang ada di bawah. Baik ya. Ya mungkin untuk sahabat Hermina tanda-tanda seperti itu boleh bisa dikenali ya dok ya kayak gitu. Bedanya dok sama sakit kepala biasa gitu. Kalau misalkan tanda tumor, tadi ada sakit kepala kan, tanda tumor itu. Bedanya sakit kepala tumor sama sakit kepala biasa, apakah ada perbedaan dok? Ya, kepala itu sendiri sebenarnya itu kan hal yang biasa kita alami ya. Nah, kita harus tahu apakah ini yang masuk berbahaya atau enggak. Nah, sebenarnya ada tanda-tanda bahayanya atau red flag kita istilahnya. Nah, apa aja sih tanda bahayanya itu? Ketika nyeri kepala itu muncul dari di usia 50 tahun ke atas dan sebelumnya nggak pernah. Sebelumnya belum pernah nyeri kepala dan muncul. Nah, atau muncul tiba-tiba misalnya pada orang yang secara keseluruhan usia berapapun muncul dalam waktu beberapa menit langsung hebat nyerinya. Nah, itu juga salah satu tanda bahayanya. Atau nyeri kepala yang disertai dengan gejala yang lain, misalkan gangguan pandangan, kedua mata jadi buram, ada kejang, atau bahkan sampai ke penurunan kesadaran. Itu berarti menandakan nyeri kepalanya bukan hanya nyeri kepala yang biasa yang tidak ada kelainan strukturalnya, tapi juga nyeri kepala yang ada penekanan di otaknya. Gitu. Nah, kalau itu terjadi, itu kita harus cepat
cepat penanganannya, cepat arahnya kemana, dibawa kemana, seperti itu. Oke, baik dokter. Jadi kalau misalkan memang sahabat Hermina menemukan tanda-tanda seperti itu, boleh ya dok untuk memastikan pemeriksaannya langsung ke bedah saraf ya. Bukan saat itu juga akan dibedah, tapi pasti akan dilakukan screening terlebih dahulu ya dok ya. Betul, tidak langsung dikit-dikit iya enggak. Untuk lihat ini apa sih isinya, tidak. Kita lebih ke nanti akan tetap men-screening apakah ini operasi atau enggak dengan cara pastikan ini kelainan struktural atau bukan. Nah, dengan cara apa? Dengan cara dilakukan CT scan, minimal CT scan kepala yang ada di Hermina di sini. Nah, setelah itu, ini ternyata aman. Nah, itu biasanya akan kita hanya obati dan bahkan mungkin akan kita konsulkan ke dokter saraf. Namun ketika ditemukan tumor atau ada kelainan misalkan hidrosefalus, ya mungkin akan kita sarankan operasi. Oke, baik ya. Tentunya untuk operasi juga ada tahapan-tahapannya ya dok ya. Gitu, ada persiapan dan segala macam ya. Kecuali kalau misalkan sahabat Hermina kondisinya emergensi atau darurat ya dok ya. Gitu. Tadi kan kalau nyeri kepala dengan gejala yang lain, misalkan kejang atau penurunan kesadaran, itu bukan lagi datang ke poliklinik kita ke poli spesialis, tapi harus langsung datang ke UGD. Terutama UGD yang ada fasilitas CT scan untuk memastikan ini apa penyebabnya, harus tindakan operasi secepatnya atau tidak.